Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Priyadi Abdi Surya dan salam kenal, gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang konflik, gitu ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana sih menciptakan konflik itu sendiri supaya menarik bagi pembaca, gitu ya. Sebelum kita ke konflik, ada baiknya saya kasih perspektif dulu sih, apa sih yang disebut dengan menulis cerita. Saya sering tekankan gitu ya kepada teman-teman gitu bahwa inti dari menulis cerita adalah bercerita. Bercerita itu seperti apa? Gitu. Coba teman-teman eh, bayangin nih kalau bercerita sama teman sendiri kayak gimana gitu. Misal ada cerita, hey, aku kemarin habis ke Jakarta loh. Kalau ceritanya hanya seperti itu, kan respon dari pendengar atau teman-temannya adalah so what gitu. Kenapa kamu ke Jakarta gitu? Ada apa di Jakarta? Gitu. Nah, konflik itu adalah anti dari so what gitu. Jadi ada sesuatu yang memang ingin diceritakan di situ yang penting gitu, yang menarik gitu ya. Nah, disitulah perlu dipahami bahwa sebenarnya konflik ini juga adalah sebuah konsekuensi gitu ya, sebuah akibat konsekuensi dari sesuatu yang sangat kompleks. Nah, yang kompleks ini adalah yang disebut dengan elemen-elemen fiksi atau elemen-elemen penceritaan itu sendiri. Dan yang paling penting adalah pertama itu adalah penokohan atau tokoh karakter si cerita gitu ya. Cerita itu juga bisa didefinisikan seperti ini. Eh, ada seorang tokoh, dia berjalan mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam perjalanannya mencapai tujuan tertentu, dia mengalami beberapa hambatan atau halangan. Hambatan atau halangan inilah yang disebut dengan konflik. Gitu ya. Dan tokoh utama yang ingin mencapai tujuan tertentu, itulah yang disebut dengan protagonis. Gitu ya. Dan tokoh lain yang menghalangi tokoh protagonis ini adalah antagonis. Jadi keliru gitu anggapan ketika mengartikan protagonis adalah tokoh yang baik. Bukan. Protagonis adalah tokoh utama yang ingin mencapai tujuan. Tidak peduli dia baik atau jahat. Dan sebaliknya antagonis adalah tokoh yang menghalangi protagonis untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, kenapa penokohan ini penting gitu? Penokohan ini penting karena anggapan pertama, sebuah cerita eh, lahir tidak mungkin dari tokoh yang biasa-biasa saja. Sebuah cerita yang keren gitu ya, yang luar biasa tidak mungkin lahir dari seorang tokoh yang biasa-biasa saja. Makanya nih kalau teman-teman suka nonton drama Korea gitu ya, kebanyakan tokohnya kan dibuat ekstrim ya, timpang gitu antara tokoh pria dan wanita atau sebaliknya. Tokoh prianya kaya banget, caebol, keluarga pengusaha gitu, tokoh B-nya miskin. Nah, karena ketimpangan itulah kan bisa jadi muncul potensi konflik gitu ya, bahwa ada hambatan di sana gitu. Kalau dia tokohnya biasa-biasa saja, itu sangat sulit untuk menciptakan konflik gitu. Maka hal yang pertama untuk menciptakan konflik adalah kita menciptakan karakter yang berbeda, yang ekstrim. Nah, eh, kemudian unsur kedua adalah latar gitu ya. Sebuah cerita tidak bisa terjadi di mana saja gitu. Jadi kalau kita memilih latar juga harus diperhatikan gitu. Apa potensi konflik yang mungkin muncul dari pemilihan latar gitu. Kalau latarnya misalnya perang, misalnya latar waktunya zaman zaman perjuangan kemerdekaan sudah tentu akan ada konflik antara penjajah dan rakyat gitu ya. Jadi ada konflik yang lahir dengan sendirinya dengan pemilihan latar tersebut gitu. Nah, kita juga bisa memilih latar tempat dan waktu yang pas gitu untuk menciptakan eh, sebuah konflik yang berbeda gitu. Jadi dari tadi sudah penokohan, kemudian kedua adalah latar. Nah, yang ketiga, apakah tokoh biasa-biasa saja
bisa menghasilkan cerita yang luar biasa. Kalau memang dikulik lebih jauh sebenarnya bisa, tetapi ini membutuhkan sebuah pengalaman menulis ya, sebuah kemampuan menulis yang di atas rata-rata. Contohnya siapa gitu ya? Contohnya adalah kalau teman-teman tahu namanya Haruki Murakami. Dia adalah penulis asal Jepang yang sering kali masuk nominasi Nobel Sastra walaupun belum pernah meraihnya. Gitu ya. Haruki Murakami itu sangat suka memilih tokoh-tokoh yang biasa-biasa saja. Dia orang yang pada umumnya lah gitu. Tapi kemudian dari tokoh pada umumnya itu bisa melahirkan sebuah kisah yang berbeda. Disinilah apa ya yang saya sebut juga sebagai keabsurdan itu gitu ya. Cerita yang absurd yang bisa lahir dari tokoh yang biasa-biasa saja kalau dikelola dengan teknik menulis yang baik dan pengalaman yang mumpuni itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Nah, pada intinya sih konflik itu adalah sebagai akibat dari pemikiran kita terhadap elemen fiksi, gitu, elemen penceritaan itu sendiri. Dia tidak mungkin berdiri sendiri, tidak sekonyong-konyong gitu ya. Nanti saya share juga tentang video simplifikasi konflik dalam penceritaan gitu ya. Dengan contoh film Ayat-Ayat Cinta 2 gitu ya. Jadi di situ saya memberi kritik bahwa Ayat-Ayat Cinta 2 terlalu mensimplifikasi konflik. Simplifikasi konflik itu seperti dijelaskan tadi adalah dia tidak memiliki dukungan elemen penceritaan yang kuat untuk menghasilkan sebuah kesimpulan cerita. Jadi yang penting kalau yang simplifikasi itu tiba-tiba ada aja, tidak dibangun dengan logika-logika yang memadai. Misalnya juga sebuah novel gitu ya dari penulis ternama, boleh lah ya, kritik namanya Terelie. Jadi dia di markas misalnya, di markas yang dijelaskan bahwa markas itu tersembunyi, kedap suara dan lain-lain, tapi tiba-tiba di tengah jalan dari markas tersebut si tokoh bisa mendengar suara azan. Jadi kan ini ada logika yang bertentangan. Nah, cara membuat konflik anti monoton sih sebenarnya adalah menjaga logika itu gitu. Nah, itu dari ini kita bicara makro ya, belum bicara teknis yang detail gitu. Nanti kalau yang detail mungkin langsung aja ditanyakan gitu di komentar ya, di chat nanti kita. Oke. Kira-kira sih seperti itu saja pengantarnya gitu biar biar rasanya juga bertatap muka, saling kenal gitu kan. Kadang kelas online itu kayaknya banyak yang silent reader, yang aktif cuma sedikit, jadi kan tidak memberikan kesan apa-apa. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini jadi bisa lebih mengenal saya gitu dan saya terbuka untuk Anda kenali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.